Assalamualaikum. Halo sahabat hebat, selamat datang kembali di channel Anggara PM. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Wah, senang banget nih kalian mau belajar bareng lagi. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu berita. Coba deh, kalian lihat gambar-gambar ini. Ada pesawat terbang buatan anak bangsa, ada robot yang bisa nari, ada juga siswa yang lagi sibuk bikin konten video. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Kak Gara mau kasih pertanyaan pemantik dulu nih. Dan seperti biasa, coba kalian pikirin dulu jawabannya sebelum lanjut nonton ya. Gambar-gambar tadi itu menunjukkan beberapa inovasi teknologi hasil karya ilmuwan Indonesia yang sebenarnya sangat menarik untuk dijadikan berita. Pertanyaannya, media apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan berita inovasi ilmuwan Indonesia ini ke masyarakat? Apakah cuma lewat koran atau ada cara lain? Dan yang kedua, coba deh kalian ingat-ingat, pernah nggak kalian baca atau nonton berita tentang inovasi anak bangsa? Gimana kesan kalian waktu itu? Bangga, kagum, atau malah biasa aja karena beritanya kurang menarik? Nah, dua pertanyaan itu jadi jembatan buat kita masuk ke bab 2 hari ini, menyajikan berita inovasi yang menghibur. Di video ini, kita bakal belajar 4 hal besar. Gimana caranya nemuin berita yang aktual dan akurat, gimana struktur berita yang benar, gimana cara menyajikan berita lewat vlog, sampai gimana caranya bikin vlog sendiri. Siap-siap ya, karena video ini bakal panjang, tapi Kak Gara janji, seru. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum masuk materi inti, kita intip dulu peta konsepnya biar kalian tahu arah pembelajaran kita hari ini. Di bab 2 ini ada 6 subtopik, tapi hari ini kita fokus ke 4 bagian utama yang paling penting. Sekarang, sebelum masuk ke bagian A, Kak Gara mau tanya dulu, kenapa sih berita itu penting banget dalam hidup kita? Coba bayangin, setiap hari kita pasti nggak lepas dari informasi, mau itu dari media sosial, TV, koran, atau bahkan cuma dari status WhatsApp teman. Nah, masalahnya, nggak semua informasi itu layak disebut berita, dan nggak semua berita itu akurat. Makanya, di bab ini kita bakal belajar jadi detektif informasi, belajar cara membedakan mana berita yang benar-benar berkualitas, dan mana yang cuma settingan atau hoax. Buku kalian juga bilang gini, media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi sudah lama jadi sumber informasi bagi masyarakat. Terus, dengan berkembangnya teknologi, muncul juga media daring atau online yang menyajikan berita secara multimedia. Jadi bisa teks, gambar, audio, video, semua digabung jadi satu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, cara menemukan berita yang aktual dan akurat. Oke, jadi gini, setiap hari ada ribuan kejadian yang terjadi di dunia ini. Tapi kenapa cuma sebagian kecil aja yang jadi berita? Jawabannya, karena wartawan sebagai penulis berita harus memilah peristiwa mana yang layak diangkat jadi berita dan mana yang enggak. Nah, gimana caranya wartawan menentukan kelayakan itu? Ada 6 kriteria yang jadi patokan. Yuk, kita bahas satu-satu. Plus, Kak Gara kasih contoh detail biar makin nempel di kepala kalian. Kriteria pertama, aktual atau terkini. Ini artinya peristiwa yang baru saja berlangsung. Semakin baru kejadiannya, semakin tinggi nilai beritanya. Contoh, kalau ada gempa bumi hari ini, itu jadi berita hangat banget. Tapi, kalau kita nulis berita tentang gempa bumi yang terjadi 5 tahun lalu, tanpa ada kaitan sama kejadian sekarang, itu bukan berita lagi, itu udah jadi sejarah. Kriteria kedua, penting bagi halayak ramai. Artinya, kejadian itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan cuma kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Contoh, kenaikan harga BBM itu penting buat halayak ramai, karena mempengaruhi hampir semua orang. Tapi kalau tetangga sebelah rumah kalian baru beli motor baru, itu penting buat dia, tapi bukan berita buat masyarakat luas. Kriteria ketiga, kedekatan geografis. Berita yang terjadi di wilayah pembaca akan lebih menarik perhatian dibanding kejadian di tempat yang jauh. Contoh, kalau kalian tinggal di Semarang, berita tentang kemacetan di Semarang bakal lebih menarik perhatian kalian dibanding berita kemacetan di kota lain yang jauh, yang mungkin nggak ada kaitannya sama keseharian kalian.
Kriteria keempat, tema kemanusiaan, human interest. Ini berita yang bisa membangkitkan atau menggugah emosi pembacanya. Bisa bikin terharu, bikin bangga, atau bikin sedih. Contoh, berita tentang seorang anak yatim piatu yang berhasil kuliah di universitas top dengan beasiswa penuh. Itu punya nilai human interest tinggi karena menyentuh perasaan pembaca. Kriteria kelima, tokoh atau lembaga ternama. Ketenaran tokoh atau lembaga yang jadi topik berita akan menarik minat pembaca secara otomatis. Contoh, kalau Presiden Republik Indonesia mengunjungi sebuah desa, itu langsung jadi berita besar, bukan karena desanya, tapi karena yang datang adalah presiden. Bandingkan kalau yang datang cuma warga biasa, mungkin nggak akan jadi berita nasional. Kriteria keenam, unsur luar biasa atau istimewa. Kejadian yang jarang terjadi atau punya sesuatu yang istimewa. Contoh, kalau ada tim mahasiswa Indonesia yang berhasil mematahkan dominasi juara bertahan selama bertahun-tahun di sebuah kompetisi robot, itu unsur luar biasa, karena hal seperti itu jarang terjadi. Nah, keenam kriteria ini nanti bakal kita pakai buat menganalisis contoh teks berita ya. Sabar dulu. Sekarang, selain layak, sebuah berita juga harus akurat. Apa bedanya? Akurat berarti berita itu mengandung data yang benar dan tepat. Jadi bukan cuma menarik, tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gimana caranya memeriksa keakuratan sebuah berita? Ada beberapa langkah. Langkah pertama, pastikan sumber beritanya jelas. Siapa yang menulis, dari media mana. Langkah 2, pastikan alamat situsnya adalah situs resmi atau sudah terverifikasi. Jangan gampang percaya sama situs abal-abal yang namanya aneh atau nggak jelas siapa pengelolanya. Langkah 3, lakukan cek silang dengan sumber berita lain. Artinya, kalau kalian baca satu berita, coba cari berita yang sama dari media lain. Kalau informasinya konsisten di beberapa media terpercaya, itu tandanya beritanya kemungkinan besar akurat. Nah, ini juga berlaku untuk media cetak seperti koran, bukan cuma media online aja ya. Kebiasaan melakukan cek silang ini akan menumbuhkan kemampuan literasi digital kalian, supaya kalian jadi konsumen informasi yang berimbang dan gak gampang dibohongi hoax. Sekarang soal aktual. Menurut KBBI Daring, aktual berarti baru saja terjadi atau hangat. Ada juga definisi tambahan dari Sumadiria 2014 Trip 37, aktual berarti mengandung unsur kebaruan, merujuk pada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Jadi intinya begini, kalau berita yang sama disajikan oleh lebih dari satu media massa, baik yang berbentuk situs online maupun media cetak seperti koran, itu tandanya berita tersebut memang sedang hangat dan aktual. Makanya, cek silang itu penting banget. Oke, sekarang saatnya kita praktek. Kita bakal analisis teks berita asli dari Antara News yang judulnya Pence Juara Umum KRI 2023 di USM, inilah daftar pemenangnya. Jadi ceritanya begini, tim robotika dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Pence, berhasil jadi juara umum di Kontes Robot Indonesia atau KRI tingkat nasional 2023 yang diadakan di kampus Universitas Semarang atau USM pada tanggal 21 sampai 26 Juni 2023. Pence berhasil merebut 3 gelar juara dari 7 divisi yang diperlombakan, yaitu di divisi Kontes Robot Abu Indonesia atau KRAI, Kontes Robot Seni Tari Indonesia atau KRSTI, dan Kontes Robot Sepak Bola Indonesia Beroda atau KRSBI Beroda. Mereka juga meraih peringkat ketiga di divisi Kontes Robot Bawah Air Indonesia atau KRBAI. Yang menarik, prestasi ini berhasil mematahkan dominasi dari Institut Teknologi 10 November atau ITS yang selama ini sering jadi juara umum. Ada juga kutipan langsung dari Jimli Adam Ahmad, perwakilan kontingen Pence, yang bilang, "Jujur kami sangat bahagia. Selama ini ITS mendominasi menjadi juara umum. Di USM ini akhirnya kami bisa merebutnya." Acaranya sendiri diikuti oleh 50 perguruan tinggi negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia, terdiri dari 136 tim dan total 756 peserta. Sekarang, yuk kita coba analisis berita ini pakai 6 kriteria kelayakan berita yang tadi kita pelajari. Aktual. Iya, karena beritanya dikutip tanggal 28 Juni 2023, cuma beberapa hari setelah acaranya selesai tanggal 26 Juni 2023, jadi masih sangat hangat. Penting bagi khalayak? Iya, karena ini menyangkut prestasi pendidikan tinggi Indonesia dan perkembangan teknologi robotika nasional yang jadi kebanggaan bersama. Kedekatan geografis, tergantung pembacanya. Buat warga Semarang atau Surabaya, ini jelas lebih dekat dan relevan. Tapi karena ini prestasi nasional, kedekatan geografisnya jadi lebih fleksibel. Semua orang Indonesia bisa merasa terkait. Human interest. Ada,
Coba dengar lagi kutipan tadi. Kami menunggu sangat lama untuk prestasi ini. Itu menunjukkan perjuangan panjang tim Pence, ada emosi kebahagiaan yang bisa menyentuh pembaca. Toko atau lembaga ternama? Ya, ada Rektor USM, ada Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, dan institusi-institusi pendidikan tinggi ternama seperti ITS dan Pence. Unsur luar biasa? Ini yang paling kuat, karena Pence berhasil mematahkan dominasi ITS yang selama ini sering jadi juara umum. Itu jarang terjadi, makanya jadi berita yang istimewa. Selain itu, tahun 2023 ini juga ada divisi baru, yaitu Kontes Robot Bawah Air Indonesia, yang baru pertama kali diselenggarakan. Ini juga unsur kebaruan yang istimewa. Nah, kalian lihat kan? Dengan 6 kriteria ini, kita bisa menganalisis kenapa sebuah kejadian layak jadi berita. Keren kan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian B. Kita bakal bedah struktur teks berita. Sebelum masuk ke strukturnya, kita samain dulu pemahaman soal apa itu berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Di dalam berita terkandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, teks berita disajikan secara runtut, dimulai dari hal yang paling penting, lalu berlanjut ke bagian yang nilai pentingnya makin berkurang. Ada juga definisi tambahan dari ahli bernama Sumadiria 2014-65. Menurut beliau, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan atau penting bagi sebagian besar halayak yang disebarkan melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media daring. Jadi dari dua definisi ini, kita bisa tarik kesimpulan berita itu harus cepat, benar, menarik, dan penting, serta disebarkan lewat media berkala. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya susunan berita ini biar mudah dipahami pembaca? Jawabannya ada di konsep yang namanya piramida terbalik. Oke, ini bagian paling penting di subbab B, jadi merhatiin baik-baik ya. Teks berita itu disusun dengan pola piramida terbalik. Kenapa disebut terbalik? Karena kalau piramida normal kan lebar di bawah, sempit di atas. Nah, piramida berita ini kebalikannya. Lebar di atas, informasi paling penting, makin ke bawah, makin sempit, informasi makin kurang penting. Piramida terbalik ini terdiri dari 4 bagian. Yuk kita bahas satu-satu. Bagian pertama, kepala berita atau lead. Ini adalah bagian pembuka berita yang memuat informasi utama yang paling penting. Kepala berita ini mengandung jawaban atas pertanyaan dengan unsur adik simba. Nanti kita bahas lebih detail, yang meliputi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kenapa penyusunan kepala berita ini penting? Karena ini memudahkan editor dalam melakukan penyuntingan. Bayangin, kalau ruang di halaman koran terbatas, editor bisa dengan gampang memotong paragraf terbawah tanpa khawatir kehilangan informasi penting. Karena informasi paling penting sudah ada di paragraf pertama. Coba kita lihat contoh dari buku kalian. Ini kepala berita dari sebuah liputan tentang reksadana. Laju pertumbuhan industri reksadana tersendat. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mencatat di akhir Oktober 2023, dana kelolaan industri menyusut di bawah 500 triliun rupiah. Padahal akhir 2019 mencapai 542 triliun rupiah. Nah, lihat, dalam satu paragraf pendek ini, udah ada jawaban apa, laju pertumbuhan reksadana tersendat, kapan, akhir Oktober 2023, dan siapa, OJK sebagai sumber data. Padat banget kan? Bagian 2, leher berita. Leher berita ini adalah kelanjutan dari kepala berita. Di bagian ini, unsur-unsur berita dikembangkan lebih jauh dan lebih luas. Fungsinya adalah memberikan penjelasan yang lebih terperinci dari setiap unsur yang ada di kepala berita, supaya pembaca makin paham isi beritanya. Leher berita ini jadi jembatan antara gagasan pokok kepala berita dengan gagasan-gagasan penunjang di bagian tubuh maupun kaki berita. Masih dari contoh yang sama, ini leher beritanya. Pasalnya, tekanan bertubi mendera instrumen pasar modal yang menjadi aset dasar bagi mayoritas reksadana. Pasca pandemi COVID-19, pasar kini dibayangi oleh suku bunga tinggi dan pelambatan ekonomi global. Lihat kan, di sini penjelasannya makin detail. Dijelasin kenapa atau mengapa reksadana bisa tersendat, yaitu karena tekanan di pasar modal, suku bunga tinggi, dan pelambatan ekonomi global. Bagian ketiga, badan atau tubuh berita. Bagian ketiga ini menjabarkan gagasan dari bagian sebelumnya dengan lebih rinci lagi. Biasanya berisi data pendukung, kutipan narasumber, statistik, atau detail-detail tambahan yang memperkuat berita.
Contoh dari teks pens tadi, di bagian tubuh berita, kita menemukan detail-detail seperti daftar lengkap pemenang di setiap divisi, jumlah peserta, jumlah universitas yang ikut, dan kutipan-kutipan dari berbagai narasumber, seperti Rektor USM dan Kepala BPTI. Bagian keempat, kaki berita. Ini adalah bagian penutup berita. Kaki berita biasanya berisi kesimpulan atau informasi yang tidak terlalu penting. Makanya kalau ada keterbatasan ruang di halaman koran atau majalah, bagian inilah yang paling sering dipotong duluan sama editor. Jadi kalau kita gambarkan, urutannya dari paling penting ke paling kurang penting itu, kepala berita, leher berita, badan atau tubuh berita, kaki berita. Prinsipnya simpel, taruh yang paling penting di depan, karena banyak pembaca yang cuma baca paragraf pertama aja, terus udah pindah ke berita lain. Makanya, paragraf pertama harus udah mengandung inti informasinya. Nah, tadi Kak Gara sempat nyebut soal adik Simba. Ini singkatan yang wajib banget kalian hafal, karena sering keluar di soal ujian. Adik Simba adalah singkatan dari 6 unsur yang harus dijawab di kepala berita. A. Apa? Peristiwa apa yang terjadi? DI. Di mana? Lokasi kejadian. K. Kapan? Waktu kejadian. SI. Siapa? Pelaku atau yang terlibat. M. Mengapa? Alasan atau sebab kejadian. BA. Bagaimana? Proses atau cara terjadinya. Sebuah berita yang baik, di bagian kepala beritanya, idealnya sudah menjawab semua unsur adik Simba ini. Kalau ada unsur yang belum terjawab di bagian kepala berita, biasanya akan dijelaskan lebih lanjut di bagian leher berita. Sekarang kita praktik lagi. Kali ini pakai teks kedua, yang judulnya Katanya Rebutan di Dunia, Yuk Intip Fakta Pesawat CN235, dikutip dari CNBC Indonesia, ditulis oleh Ferry Sandi. Isi beritanya tentang pesawat CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia atau PTDI yang ternyata diminati banyak negara. Ada 3 subbagian dalam berita ini, diminati asing, keunggulan, dan harga. Di bagian pertama, dijelaskan negara-negara yang punya pesawat CN235, mulai dari Brunei Darussalam 1 unit, Malaysia 8 unit, Pakistan 4 unit, Uni Emirat Arab 7 unit, sampai Korea Selatan 12 unit. Bahkan Burkina Faso dan Maroko di Afrika juga membeli pesawat ini. Indonesia sendiri punya versi tercanggih, yaitu Maritime Patrol Aircraft atau MPA, yang diserahkan ke TNI Angkatan Laut. Di bagian kedua, dijelaskan keunggulan-keunggulan teknis pesawat ini. Bisa lepas landas di landasan pendek, bahkan yang belum beraspal. Berkapasitas 49 penumpang, dilengkapi ram door buat mengangkut mobil, dan berbagai teknologi canggih lainnya. Di bagian ketiga, dijelaskan soal harga. Meski PTDI nggak ngungkap harga persisnya, tapi terungkap dari data LPEI atau Indonesia Exim Bank, bahwa nilai ekspor untuk 1 unit ke Senegal mencapai 354 miliar rupiah. Nah, sekarang kita coba identifikasi strukturnya. Kepala berita ada di paragraf pertama. Pesawat CN235 diminati oleh banyak negara di kawasan regional dan internasional untuk berbagai keperluan, baik sipil maupun militer. Harga pesawat ini relatif kompetitif dan bisa diandalkan, sehingga negara pengguna ketagihan. Ini udah menjawab apa? Pesawat CN235 diminati banyak negara, dan sedikit mengapa, karena harganya kompetitif dan bisa diandalkan. Tapi unsur siapa, di mana, kapan secara spesifik belum lengkap di kepala berita, makanya harus dijelaskan lebih lanjut di leher dan tubuh berita. Leher berita ada di subbagian diminati asing. Di sini dijelaskan lebih rinci di mana saja negara-negara pembeli dan berapa banyak unit yang dibeli tiap negara. Tubuh berita ada di bagian keunggulan dan harga, memberikan data teknis dan angka-angka pendukung yang lebih detail. Gimana? Sekarang kalian udah bisa lihat kan bagaimana sebuah berita disusun secara sistematis dari yang paling penting ke yang kurang penting. Keren banget strukturnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih visual dan seru, belajar tentang vlog. C. Memahami penyajian teks berita berbentuk vlog. Sekarang zamannya udah beda ya. Dulu berita cuma bisa disampaikan lewat koran, radio, atau TV. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, berita juga bisa disampaikan lewat vlog. Apa itu vlog? Vlog adalah jenis blog yang unggahannya berupa video. Kalau blog biasa isinya tulisan, vlog isinya video. Kenapa vlog bisa bikin penyajian berita jadi lebih menarik? Karena pemirsa dapat langsung melihat isi berita, jadi lebih mudah dipahami dibanding cuma baca teks. Ada gambar bergerak, ada suara, ada ekspresi.
jadi lebih hidup dan lebih gampang nyantol di ingatan. Nah, biar vlog Dipa berkualitas dan layak disebut sebagai penyajian berita, ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan. Faktor pertama, pemilihan tema. Vlog bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dengan penyampaian yang menghibur. Makanya, pemilihan tema yang tepat dan menarik itu penting banget. Tema vlog bisa berfokus pada berbagai hal, seperti informasi, hiburan, atau inspirasi. Faktor kedua, penggunaan gambar yang jernih dan sesuai. Karena vlog mengutamakan penyampaian informasi secara visual, gambar harus jernih, proporsional, dan tentu saja sesuai dengan tema vlog. Faktor 3, penggunaan audio yang jelas dan jernih. Audio yang jernih dan jelas sangat penting untuk mendukung penyampaian pesan atau isi berita dengan baik. Bayangin, kalau kalian nonton vlog tapi suaranya berisik atau nggak jelas, pasti bikin frustrasi kan? Faktor 4, kemampuan berbicara. Seorang naravlog atau vlogger perlu melatih kemampuan berbicara dengan baik. Kemampuan berbicara ini harus didukung oleh penggunaan bahasa baku, kalimat yang tepat, intonasi yang bas, dan artikulasi yang jelas saat membawakan teks. Nah, 4 faktor ini yang akan kita pakai untuk menganalisis 2 contoh vlog di buku kalian. Yuk kita bahas! Vlog pertama judulnya Mengintip Kota Tua Setelah Revitalisasi. Vlog ini menayangkan kawasan Kota Tua Jakarta yang telah mengalami revitalisasi, sehingga menjadi lebih ramah bagi pejalan kaki dan terintegrasi dengan berbagai fasilitas transportasi publik seperti KRL atau Transjakarta. Coba kita bedah isinya berdasarkan unsur berita yang udah kita pelajari. Lokasi, di mana? Kawasan Kota Tua, Jakarta. Apa yang terjadi? Revitalisasi kawasan bersejarah supaya lebih modern, tapi tetap mempertahankan nilai historisnya. Dampak bagi masyarakat, kawasan jadi lebih nyaman untuk pejalan kaki dan lebih mudah diakses karena terhubung dengan transportasi publik seperti KRL atau Transjakarta. Kenapa ini penting? Karena ini menunjukkan bagaimana sebuah kota bisa menjaga warisan sejarahnya sambil tetap berkembang secara berkelanjutan. Konsep yang di buku disebut sebagai usaha menjaga kota dan komunitas secara berkelanjutan. Kalau kita nilai pakai 4 faktor vlog tadi, vlog ini punya tema yang jelas, revitalisasi kota bersejarah, dan kemungkinan besar menggunakan visual yang menarik, karena Kota Tua memang punya bangunan-bangunan ikonik dengan arsitektur khas Belanda yang sangat fotogenik. Vlog kedua judulnya TVRI UMKM Go Digital. Vlog ini menayangkan infrastruktur digital yang disediakan untuk mempermudah kegiatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kudus. Yuk, kita bedah juga pakai kriteria berita. Infrastruktur apa yang disediakan? Berdasarkan pertanyaan di buku kalian, ini soal platform digital untuk mempermudah transaksi bisnis UMKM, semacam toko digital atau marketplace yang membantu pelaku usaha kecil untuk menjual produknya secara online. Kaitannya dengan ciri berita kepentingan masyarakat, infrastruktur ini dibangun oleh pemerintah setempat karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal. Kalau UMKM berkembang, ekonomi masyarakat sekitar juga ikut terangkat. Ini jelas menyangkut kepentingan orang banyak. Kaitannya dengan kedekatan lokasi, produk-produk kerajinan lokal Kudus diproduksi di daerah itu sendiri, lalu dipasarkan melalui platform digital ke pasar yang lebih luas, bahkan bisa sampai ke luar kota atau luar negeri. Kaitannya dengan human interest, ini menarik karena menunjukkan bagaimana teknologi bisa mengubah nasib pelaku UMKM kecil. Dari yang tadinya cuma jualan di pasar tradisional, sekarang bisa punya jangkauan pasar yang lebih luas lewat digitalisasi. Ini kisah yang menyentuh dan menginspirasi. Sekarang, kalau kita bandingkan kedua vlog ini, vlog 1 fokus ke pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah, sementara vlog 2 fokus ke pemberdayaan ekonomi lewat digitalisasi. Keduanya sama-sama menunjukkan inovasi, tapi dalam bidang yang berbeda. Vlog 1 di bidang tata kota dan pariwisata, vlog 2 di bidang ekonomi kreatif. Nah, ini yang menarik dari materi teks berita berbentuk vlog. Kalian bisa menilai vlog mana yang lebih memenuhi syarat penyajian berita dengan cara mengecek apakah kepala beritanya jelas, leher beritanya runut, tubuh beritanya lengkap, dan kaki beritanya jadi penutup yang baik. Sama seperti menilai teks berita tertulis, cuma bentuknya aja yang beda jadi audiovisual. Oke,
sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Kalian bakal belajar cara bikin vlog sendiri. D. Proyek membuat vlog. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, aku mau kasih sedikit konteks sejarah dulu. Kegiatan vlogging ini terinspirasi dari tren dunia internet sebelumnya, yaitu blog. Dulu, banyak orang jadi terkenal dan kaya lewat nulis blog. Nah, pola yang sama terjadi juga di dunia video. Sejak tahun 2013, YouTube mulai memberikan uang kepada para pengunggah video yang jumlah penontonnya banyak melalui program Google AdSense. Sejak saat itulah, banyak orang mulai mengunggah berbagai jenis video ke platform YouTube, baik sebagai hobi maupun sebagai mata pencaharian utama. Menarik ya? Jadi vlogging ini bukan cuma soal hiburan, tapi juga udah jadi profesi serius buat banyak orang. Nah, sekarang gimana sih cara bikin vlog yang menarik, khususnya buat pemula seperti kalian? Ada 4 langkah utama dalam membuat vlog. Yuk, kita bahas satu-satu dengan detail, plus tips praktisnya. Langkah pertama adalah perencanaan ide konten video. Langkah pertama adalah melakukan curah gagasan atau brainstorming untuk mendapatkan ide konten video yang menarik. Kalian perlu membuat perincian isi teks dan gambar yang diperlukan supaya video kalian menarik baik dari segi alur cerita maupun kreativitas penyuntingan. Tips praktis. Coba tulis dulu di kertas atau catatan HP. Apa topik yang mau diangkat? Siapa yang mau diwawancara? Lokasi mana yang mau diambil gambarnya? Berapa lama durasi videonya? Semua ini perlu direncanakan dulu sebelum kalian mulai syuting, supaya proses pengambilan gambar jadi lebih efisien dan terarah. Langkah kedua, persiapan peralatan. Kabar baiknya, peralatan untuk membuat vlog itu tidak banyak dibutuhkan. Di era digital sekarang ini, kalian bisa membuat vlog hanya dengan ponsel. Yang penting, pastikan kamera ponsel kalian berkualitas cukup baik. Untuk meningkatkan kualitas video, kalian bisa menggunakan beberapa alat tambahan, seperti tripod untuk menjaga video tetap stabil, nggak goyang-goyang, stabilizer untuk pergerakan kamera yang lebih halus, terutama kalau kalian mau merekam sambil jalan, mikrofon untuk kualitas audio yang lebih jernih, karena mikrofon bawaan ponsel kadang kurang bagus untuk merekam suara dari jarak jauh. Jadi, jangan khawatir kalau kalian nggak punya kamera mahal ya. Yang penting kreatif dan niat, ponsel aja udah cukup buat mulai. Langkah ketiga, pengambilan gambar, pengeditan, dan pengunggahan video. Nah, ini langkah yang paling panjang karena ada 3 tahapan sekaligus. Yuk kita bahas satu-satu. A. Saat pengambilan gambar. Perhatikan 3 hal ini. Pencahayaan, pastikan lokasi syuting cukup terang. Hindari backlight atau cahaya dari belakang subjek yang bikin wajah jadi gelap. Sudut pengambilan gambar. Coba variasikan angle, jangan monoton dari satu sudut aja. Sinematografi dasar lainnya, seperti komposisi gambar, framing yang rapi. Hal-hal kecil ini akan membuat video terlihat lebih elegan dan menarik. B. Saat pengeditan video. Gunakan aplikasi pengeditan video yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Bisa aplikasi gratis di handphone seperti CapCut, atau aplikasi yang lebih advance kalau kalian pakai laptop. Lakukan pengeditan dengan rapih dan kreatif, misalnya dengan menambahkan transisi antar scene, teks atau caption untuk memperjelas informasi, musik latar yang sesuai, dan memotong bagian yang kurang penting. C. Saat pengunggahan video. Unggah video kalian ke platform video pilihan, bisa YouTube, Instagram, atau TikTok. Jangan lupa berikan judul, deskripsi, dan tag yang sesuai dengan konten video, supaya video kalian mudah ditemukan oleh para pengguna platform tersebut. Ini penting banget loh, karena judul dan tag yang tepat bisa bikin video kalian lebih gampang muncul di pencarian. Langkah keempat, mempromosikan video. Ini langkah yang sering dilupain orang, padahal sama pentingnya dengan proses pembuatan videonya. Setelah video diunggah, sebarkan informasi tautan video tersebut melalui akun media sosial yang kalian miliki. Bisa share ke story Instagram, WhatsApp status, atau grup kelas, supaya video tersebut dilihat oleh banyak orang. Percuma kan kalau videonya bagus tapi nggak ada yang nonton? Makanya promosi itu penting untuk memastikan konten kalian sampai ke audiens yang tepat. Nah, sekarang sesuai buku kalian, ini dia ketentuan proyek membuat vlog yang perlu kalian ikuti. Ketentuan pertama, vlog dikerjakan secara berkelompok, terdiri atas 3-4 orang. Setiap kelompok wajib membuat 1 vlog.
Ketentuan kedua, tema vlog yang diangkat adalah inovasi atau konsep go digital pada industri atau ekonomi kreatif Indonesia. Bisa tentang wisata, kuliner, pertunjukan seni, dan lain-lain. Diskusikan dengan teman satu kelompok untuk merumuskan gagasan pokok dalam teks. Ketentuan ketiga, sertakan teks dan gambar yang sesuai dengan tema vlog. Pastikan teks mudah dibaca dan gambar berkualitas baik. Ketentuan keempat, rekam penyajian berita kalian dalam bentuk video. Pastikan suara jelas dan gambar stabil. Ketentuan 4. Rekam penyajian berita kalian dalam bentuk video. Pastikan suara jelas dan gambar stabil. Ketentuan kelima, unggah video vlog kalian pada media sosial pilihan seperti YouTube, Instagram, atau TikTok. Ajak teman-teman kalian untuk menonton vlog kalian di dalam kelas. Contoh ide tema yang bisa kalian angkat. UMKM di daerah kalian yang mulai jualan online lewat marketplace. Tempat wisata lokal yang sekarang bisa dipesan tiketnya secara digital. Warung makan tradisional yang sekarang pakai sistem pembayaran QRIS. Petani lokal yang mulai memasarkan hasil panennya lewat aplikasi digital. Ingat, konsepnya itu go digital. Jadi carilah inovasi di sekitar kalian yang menunjukkan bagaimana teknologi digital membantu mengembangkan sebuah usaha atau industri kreatif. Pasti banyak banget contohnya di sekitar kalian. Tinggal jeli aja nyarinya. Oke sahabat hebat, kita sudah sampai di penghujung video. Kalian baru aja menyelesaikan pembahasan lengkap bab 2 dari bagian A sampai D. Yuk, kita rangkum bareng-bareng. A. Menemukan informasi aktual dan akurat. Ada 6 kriteria kelayakan berita. Aktual, penting bagi khalayak, kedekatan geografis, human interest, tokoh atau lembaga ternama, dan unsur luar biasa. Selain layak, berita juga harus akurat, dengan cara memastikan sumber resmi dan melakukan cek silang. B. Mengenali struktur dan unsur teks berita. Berita disusun dengan pola piramida terbalik. Kepala berita, paling penting, leher berita, pengembangan, badan atau tubuh berita, detail rinci, dan kaki berita, penutup, kurang penting. Kepala berita harus menjawab unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. C. Memahami penyajian teks berita berbentuk vlog. Vlog adalah blog berbentuk video yang membuat penyajian berita lebih menarik dan mudah dipahami. Ada 4 faktor penting: pemilihan tema, gambar jernih, audio jelas, dan kemampuan berbicara yang baik. D. Proyek membuat vlog. Ada 4 langkah: perencanaan ide konten, persiapan peralatan konten, pengambilan gambar, penyuntingan dan pengunggahan, dan mempromosikan video. Sekarang, coba kita balik lagi ke pertanyaan pemantik di awal video tadi. Media apa saja yang bisa digunakan untuk menyampaikan berita inovasi ilmuwan Indonesia kepada masyarakat? Nah, sekarang kalian udah tahu jawabannya lebih lengkap kan? Bisa lewat media cetak seperti koran, bisa lewat media elektronik seperti radio dan TV, dan yang paling relevan di zaman sekarang, bisa lewat media daring dalam bentuk artikel berita online, sampai vlog di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok. Dan yang paling penting, kalian sekarang bukan cuma bisa jadi konsumen berita, tapi juga bisa jadi produsen berita. Kalian bisa nulis berita sendiri dengan struktur yang benar, bahkan bisa bikin vlog sendiri untuk menyebarkan informasi inovasi-inovasi keren yang ada di sekitar kalian. Bayangkan, mungkin suatu hari nanti, kalianlah yang akan meliput inovasi anak bangsa berikutnya. Entah itu robot canggih, aplikasi digital yang membantu UMKM, atau penemuan-penemuan lain yang membanggakan Indonesia. Oke, itu dia pembahasan lengkap bab 2 hari ini. Kalau ada yang masih bingung, jangan sungkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kak Gara pasti baca dan jawab satu-satu. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya, dan share ke teman-teman sekelas supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jadilah generasi yang kritis dalam menerima informasi, tapi juga kreatif dalam menyampaikannya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, salam literasi. Dadah! Wassalamualaikum.